Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di rumah. Cuaca agak mendung, tapi enggak mendung banget sih, mendung putih kalau di Semarang. Semoga jenengan dimanapun Anda berada, di kota manapun, semoga diberikan yang terbaik, diberikan kesehatan, banyak rezeki, dan dianugerahi kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang hakiki. Kali ini saya ingin bercerita saja perjalanan saya sampai hari ini dalam urusan ikan koi. Terutama ini bisa jadi untuk motivasi para penghobi pemula, atau mungkin para breeder pemula, atau siapapun yang berurusan dengan koi atau jual beli atau apa. Saya ingin bercerita saja. Jadi saya terjun di koi itu ada sekitar 3 tahun. Jadi 3 tahun yang lalu itu saya mulai suka ikan koi. Sebelumnya saya suka burung, jadi burung ocehan. Bukan berarti setelah saya suka koi berarti saya tidak suka burung, enggak. Saya tetap suka. Saya tetap suka dengan burung, terutama burung murai batu. Saya suka. Kalau burung kelangenan itu saya suka perkutut cemani, perkutut putih, saya suka. Perkutut lokal yang putih. Dan juga murai batu itu saya suka. Nah, dulu saya urusannya sama burung ocehan. Lalu waktu itu saya ada sebuah urusan yang ketika itu saya meyakini bahwa saya tidak akan tinggal di Semarang lagi, bahwa saya akan tinggal di sebuah tempat, yaitu di daerah Kediri, Jawa Timur. Waktu itu saya halusinasi. Jadi waktu itu saya berhalusinasi bahwa saya akan tinggal di sebuah tempat, yaitu di Kediri. Akhirnya karena saya ke sana, saya harus menuju ke kota itu. Dan burung-burung seperti burung ocehan itu kan burung setelan. Burung setelan itu jam segini dan jam segini harus mandi. Jam segini dan jam segini harus diberi pakan jangkrik. Jangkriknya untuk pagi berapa ekor, untuk sore berapa ekor. Itu setelan. Jadi ada burung-burung setelan. Kalau burung-burung ocehan kan seperti itu. Jadi tidak asal ngasih pakan udah gitu, tidak. Terus nanti dilatih jam berapa. Dikasih masteran itu nanti bisa dari MP3, bisa dari burung-burung seperti parkit. Itu ada waktu-waktunya. Jadi harus disiplin. Kalau tidak disiplin, burungnya tidak jadi atau nanti stres, tidak bisa untuk dilombakan. Nah, waktu itu kan saya urusan dengan burung. Nah, kalau saya tinggal keluar kota kan nanti tidak ada yang ngurusi. Kalau harus merepotkan orang rumah, yang pertama ya merepotkan, yang kedua karena itu itu setelan, jadi tidak semua orang itu bisa. Beda tangan itu kan beda ibaratnya lain kepala, lain rumusnya lah, lain lubuk, lain ikannya. Jadi waktu itu urusan burung itu, terus akhirnya burung itu saya jual. Burung saya jual semua, jadi ada banyak sekali. Semuanya burung ocehan, ada pentet, jalak pito, jalak uren, cucak ijo, murai batu, poksai, terus cendet, terus ada trucuk, banyak sekali waktu itu, parkit. Terus saya jual semua karena saya berpikir bahwa daripada nanti di rumah tidak ada yang ngopeni, saya jual semua. Lalu saya pergi ke Kediri. Ternyata apa yang saya bayangkan itu tidak seperti yang terjadi, itu tidak seperti apa yang saya rencanakan. Itu semua meleset. Tapi dari situ saya tahu bahwa ternyata
Kediri, Tulungagung, Blitar itu adalah zonanya ikan koi. Jadi kalau boleh ngomong untuk jawarannya Jawa Timur kan 3 itu, Kediri, Blitar, Tulungagung. Walaupun pusatnya mungkin Blitar. Kalau di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah mungkin di Purwokerto, Banyumas. Nah, dari situ saya tahu tentang ikan koi itu ternyata di sana itu zonanya atau pusatnya lah. Lalu saya pulang dari Kediri, saya mulai buat kolam kecil. Wong saya itu enggak tahu. Jadi enggak tahu blas sama sekali ilmu koi itu harus begini itu enggak tahu. Kolamnya harus demikian rupa itu saya enggak tahu. Saya buat kolam ya kayak bak itu. Itu ukurannya 40 cm. Lebar 40 cm, panjangnya 1 meter, kedalamannya 20 cm. Coba Anda bayangkan kolam seperti itu kan lucu. Seperti kolam gupi atau kolam cupang, bukan mirip kolam koi. Nah, waktu itu seperti itu. Lalu saya pergi ke pasar ikan. Pasar ikan kalau di Semarang kan ada beberapa, ada banyak. Nah, waktu itu saya pergi ke pasar ikan yang ada di sebelahnya pasar burung Karimata. Jadi pasar Karimata itu di seberangnya jembatan, seberangnya sungai itu ada orang lapak jualan ikan. Saya beli ikan koi di situ. Dan itu tidak sedikit. Saya beli 10, besoknya beli lagi 10, besoknya beli lagi 5. Besoknya kalau ada waktu lagi beli 10 lagi. Jadi banyak, ratusan. Tapi tidak ada satupun yang hidup. Setiap hari itu pasti ada yang mencolot, loncat dari kolam. Jadi saya beli, ya sudah di kolam ada airnya, tak cemplungin plung, dah, tidak ada penyesuaian suhu, tidak ada apung-apung, tidak ada, wis, pokoknya cemplungin plung, wis. Waktu itu seperti itu. Dan kolam koi dengan ukuran seperti itu tentu tidak ada chambernya. Hanya ada satu water pump, saya fungsikan untuk venturi. Jadi untuk air itu supaya gerak, ada arusnya dan ada sedikit pasokan oksigen, cuman itu. Jadi ya wajar kalau ikannya mati semua. Jadi itu berkali-kali mati semua. Terus karena orang tidak tahu itu kan biasanya ngawur. Jadi waktu itu saya tidak tahu, terus saya ngawur, yang saya salahkan penjualnya. Penjual koinnya itu yang saya salahkan. Wah, bakule rak ngena, koi sakit dijual. Padahal bukan salah penjualnya, tapi salah saya. Yang memang tidak tahu telatenan ikan koi itu seperti apa. Terus setelah itu saya mulai masuk ke grup ikan koi, grup Facebook itu. Saya masuk di grup. Seringkali yang ada di grup Facebook itu bukan berisi informasi. Isinya hanya jual beli. Tidak ada informasi bahwa atau mungkin berbagi ilmu pengetahuan itu tidak ada. Dan waktu itu saya belum sering nengok YouTube. Waktu itu seperti itu. Nah, ada satu penjual koi yang saya rasa kok saya cocok dengan ikannya. Terus saya datang ke tempatnya. Itu di Paranoid Koi. Mas Fauzi. Ada di Sendang, di mana saya lupa. Daerah Sendang Mulyo. Saya ke sana. Terus saya beli ikan, tapi saya beli ikan sambil ngobrol. Sambil tanya-tanya ilmunya koi itu seperti apa, dan ternyata saya baru tahu koi itu tidak sesederhana apa yang selama ini saya pahami. Dan dia menyarankan saya untuk mempelajari lagi, bisa lewat internet, bisa lewat YouTube. Tapi saya jadi beli ikannya. Kolam mulai saya rubah, saya perbesar. Tapi tetap lucu, bentuknya seperti bak, kotak tok, bloko seperti bak itu. Dan saya beri filter, tapi filternya pakai filter talang. Jadi tidak ada chambernya. Pokoknya lucu. Waktu itu seperti itu. Filternya ya wis cuman
penyaringnya itu media filternya cuman pakai pakai filter talang itu. Saya tumpuk double buat sendiri. Ikan sakit, tidak mati tapi sakit. Ketika sakit, Mas Fauzi itu bilang, Mas bawa sini aja nanti biar saya karantina, saya obati. Nanti kalau sudah sembuh bisa jenengan ambil lagi. Begitu terus. Dan itu pun ketika saya beli ya langsung plung, ndak apung-apung bareng. Saya ndak srek kolamnya. Terus saya rombak lagi, saya kasih chamber. Saya rombak lagi, saya berbesar. Nah, setelah yang terakhir itu baru saya ngeh. Ternyata urusan dengan ikan koi itu ndak semudah seperti yang saya bayangkan, yang saya perkirakan selama ini. Dan ternyata untuk urusan ikan koi itu, kalau boleh ngomong itu uangnya ndak sedikit. Beda dengan urusan dengan ikan-ikan lain, katakanlah mungkin ikan hias black molly atau apa. Nah ternyata ikan koi itu biayanya lebih besar, perawatannya lebih neritik. Di situ saya terus menyimpulkan, oh mungkin memang ini yang membuat ikan koi mahal itu memang karena susahnya itu. Kolam saya rombak, dan kalau kolam baru itu kan seringkali memang makan tumbal. Jadi ikan yang dimasukkan itu sering mati. Dan itu pun terjadi, saya alami. Setelah beli di pasar burung, mati-mati terus. Saya beli di Mas Fauzi, beli di tempat lain juga. Saya lupa di daerah Kago itu. Itu besar-besar malah, 30-40 cm dan mati semua. Jadi ada 1 tahunan lebih saya pelihara koi itu mota mati, dan uang habis di situ. Kalau dihitung uangnya itu, wah banyak, dapat motor wis. Hanya untuk uji coba seperti itu. Sampai satu titik saya mulai YouTubean, saya belajar dari YouTube dan juga dari para penghobi, para pedagang yang saya tanyakan itu. Terus saya mulai beli alat seperti yang pemanas itu, heater itu. Terus mulai menyiapkan wadah untuk karantina. Chambernya ada biobol, mulai siap dengan IM4, apa itu, probiotik. Pakannya tadinya itu pakan lele harga sekilo 18.000. Nah, kan saya tidak tahu, pikirnya podo-podo iwake, wis pakan yang dijual di pasar burung kan tidak masalah. Nah ternyata pakan koi itu kan ada sendiri dan harganya berkali-kali lipat dari pakan lele. Seperti yang saya pakai LTG itu saya campur dengan pakan warna, itu kan jelas hitungannya berkali-kali dari harga pakan lele. Nah, saya mulai mempelajari itu, mulai banyak perubahan di dalam urusan koi. Saya semakin tahu, tapi semakin pengeluaran juga tersita di situ, banyak habis di situ. Tapi wong namanya belajar, kalau saya belajar kan meh keluar uang berapapun kan saya ndak ketun, karena untuk sebuah ilmu itu bagi saya itu ilmu lebih mahal. Sampai akhirnya saya berpikir kembali lagi ke diri itu tadi. Saya berpikir, saya orang Semarang, kalau nanti saya sampai tinggal di sana, jangan sampai saya kebingungan nanti di sana mau apa, karena saya orangnya itu aktif, saya itu tidak bisa anteng. Kalau sesuatu itu sudah serk, saya sudah nyantol, saya sudah suka dengan itu, saya upet di situ. Jadi saya tidak bisa anteng. Lah pikir saya, kalau saya ke Kediri nanti saya di sana bisa budidaya koi, lalu penjualannya bisa saya titipkan di pedagang-pedagang
di Semarang. Itu kenapa saya dekat dengan, saya berusaha menjalin kedekatan dengan para pedagang di Semarang kan. Tadinya harapannya seperti itu. Jadi awalnya seperti itu. Dan sampai hari ini masih urusan koi. Terus ternyata apa yang saya pikirkan itu meleset. Apa yang saya pikirkan tentang budidaya ikan koi di Jawa Timur itu tadi meleset. Terus saya berpikir gini, kalau memang ingin budidaya, kenapa harus nunggu di sana? Kenapa tidak di sini aja? Makanya saya mulai untuk budidaya ikan koi itu di sini. Dan itu pun belum berani untuk arah bisnis, saya masih arah belajar kan. Tetap saya membudidayakan itu hanya masih bersifat saya belajar, belum niating sun ke arah duit. Tapi nanti setelah ini ya tetap arahnya ke situ, ke arah jual beli. Kalau yang kemarin kan masih uji coba, masih percobaan, masih saya teliti begini. Dan untuk channel ini pun, channel YouTube itu kan sebenarnya tidak saya sengaja. Tadinya saya beli mesin di di toko online di daerah Blora. Dan penjualnya itu bilang ke saya begini, "Mas, kalau rusak tidak ada garansi loh Mas. Kecuali jenengan nanti menunjukkan kepada saya video unboxing. Jadi video unboxingnya nanti tunjukkan ke saya. Jadi kalau ada yang rusak nanti saya tuker yang baru, yang normal." Nah, waktu itu saya bikin video unboxing mesin. Terus saya pikir, wah ini kalau tak kirim ke lewat WA yang ngeri kan, saya mikir gitu. Walaupun memang tidak ada yang rusak sih, mesinnya normal semua. Terus karena video itu daripada tidak terpakai, saya buat channel. Nah, video itu saya masukkan ke channel breeding. Dan ternyata video itu banyak ditonton. Jadi kalau jenengan lihat video-video saya yang awal kan tidak serius. Videonya itu isinya gojekan, guyon, dan bahasa-bahasa yang saya pakai itu kan lucu-lucu. Ya itu bukan berarti saya menyesatkan publik, informasi yang menyesatkan, enggak, tapi cara penyampaian saya lebih ke guyon, ke gojekan waktu itu. Nah, itu karena niatnya awalnya iseng-iseng kalau YouTube itu. Sampai akhirnya terus saya mikir, wong buat video itu juga perlu waktu, butuh kreativitas dan butuh kuota dan banyak skill, banyak hal-hal yang tersita dari saya. Kenapa enggak lebih serius saja? Barangkali nanti informasi yang disampaikan itu berguna bagi banyak orang kan. Nah, jadilah channel saya itu agak serius, walaupun tidak serius banget, tapi mulailah agak serius. Awalnya seperti itu. Jadi saya urusan koi itu ada hampir 3 tahun, tapi sampai hari ini belum juga ahli. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin ikannya mati, tidak masalah. Saya yakin semua penghobi koi pasti menghadapi kendala seperti itu. Jadi tidak cuma jenengan tok, semua orang menghadapi kendala seperti itu, semua penghobi koi, termasuk saya sendiri. Dan saya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi saya sudah 3 tahunan, tapi sampai hari ini saya belum pinter juga untuk urusan koi. Masih banyak hal tentang koi yang saya belum saya ketahui. Tapi apa yang saya ketahui sudah saya sampaikan di channel saya. Semua yang selama ini sudah saya uji coba, sudah saya teliti, sebatas apa yang sudah saya ketahui saya sampaikan. Untuk sesuatu yang saya sendiri belum tahu ya tidak saya sampaikan. Itu kenapa saya bilang saya pemula, karena masih banyak hal yang saya tidak tahu. Jadi untuk para penghobi koi atau para pedagang atau siapapun itu,
Jadi ndak usah putus asa, ndak usah patah harapan dengan kegagalan-kegagalan itu, karena saya pun sampai hari ini sudah 3 tahun dan itu sudah mengalami banyak kegagalan-kegagalan. Dan saya bilang begini bukan berarti saya sudah berhasil. Saya pun masih banyak gagalnya sampai hari ini. Banyak hal yang saya belum ketahui. Itu kenapa saya bilang sampai hari ini saya masih terus belajar, terus ingin tahu tentang koi itu seperti apa. Jadi untuk teman-teman jangan patah semangat. Yang jualan lanjutkan jualannya, yang hobi mulai dipelajari atau lebih banyak cari referensi atau mungkin informasi-informasi di YouTube atau tanya ke teman-teman yang sudah lebih dulu open koi, supaya meminimalkan yaitu tadi kerugian kan. Mosok ibaratnya sudah ada yang keceglong, mosok jenengan harus keceglong dulu untuk tahu kan, seperti itu kan. Enggak perlu mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan orang lain kan, seperti itu. Jadi belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain juga penting. Selain mempelajari keberhasilan, juga kegagalan-kegagalan yang mungkin dialami oleh teman-teman yang lain bisa dijadikan apa ya, pegangan kita lah. Sampai di sini saya ngobrol tentang ikan koi, tentang 3 tahun saya umek sama ikan koi. Semoga video ini dapat menjadi pemacu semangat teman-teman semuanya, terutama para pemula yang baru saja mau masuk ke dunia koi. Jika ada salah-salah kata saya, nyuwun ngapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.